Ya, Shalom. Shalom. Nama saya Samuel Suganda Wiharjo. Ya, dalam tahun ini saya berusia 72 tahun. Dan saya Rahel Heriati, istri Bapak Suganda. Umurnya 67 tahun. Saya bergereja di GBI Asem 3. Sangat memberkati dalam ibadah kami berdua. Bahkan untuk anak-anak kami semuanya. Tuhan selalu campur tangan. Saya mengalami mujizat dengan Roh Kudus. Karena saya nurut sama Roh Kudus, maka mujizat itu saya alami. Salah satunya sebetulnya banyak tentang Roh Kudus yang menuntun saya, tapi salah satu saat ini saya akan bercerita tentang Roh Kudus, yaitu tentang pelayanan saya jadi WL di GBI Asem 3. Dan hari Sabtu saya latihan bersama dengan tim pemain musik dan teman-teman dari grup. Terus saya sangat sukacita sekali karena besok akan tampil di ibadah 1, 2, dan 3. Dan ibadah pertama saya mengalami kecewa karena pemain bassnya tidak hadir. Saya tidak mengerti sebab apa dia tidak hadir. Dan ibadah yang pertama selesai, dilanjut ibadah kedua, ada, datang, tapi dengan terpincang-pincang. Dan saya tanya, kamu kenapa tidak hadir? Saya habis tabrakan, kaki saya lecet. Oh, ya sudah, saya diamkan saja, tapi bisa mengikuti ibadah sampai selesai, ibadah yang kedua. Dan ibadah yang ketiga saya lanjut jam 4:30 sore. Dan setelah ibadah selesai, di waktu mau doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John Rusli, saya menangis. Saya menangis karena Roh Kudus menegur saya dengan perkataan, kasih uang kepada pemain bass. Saya merasa bagaimana ya, ada peperangan dalam hati saya karena saya sudah mempersiapkan uang 200.000 untuk anak saya kuliah di Jogja. Setiap minggu anak satu saya kasih 100.000. Nah, ini hari Senin saya akan kirim ke sana untuk anak saya. Tapi Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk kasih sama pemain musik itu. Dan akhirnya peperangan terjadi dalam hati saya, dan Roh Kudus mengatakan kasih. Kasihnya berapa? 100.000. Oke, saya begitu doa, amin. Saya buka dompet, ambil 100.000, saya salam tempel sama pemain bass tersebut. Dan saya katakan, kamu besok harus ke rumah sakit. Kakimu dijahit, kalau ndak dijahit nggak bisa, itu ndak bakal sembuh. Setelah kejadian itu saya bersyukur karena apa? Besoknya saya mendapat berkat dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, bisa menghasilkan uang 200.000 sehari itu. Dan luar biasa, kalau saya sudah kasih 100, ternyata Tuhan balikkan kepada saya 200. Sebetulnya dompet saya sudah tidak ada uang karena 200 dikirim ke anak saya. Tapi karena saya nurut sama Roh Kudus, saya mendapat berkat, dompet saya masih ada 100.000. Tuhan Yesus luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih buat segala berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Satu lagi kesaksian tentang Roh Kudus. Saya di saat itu masih aktif dalam kendaraan bawa truk, dan saya ada muatan bawa tampah
untuk ke Batang. Dalam perjalanan saya berangkat dari rumah jam 3 pagi dan sampai di Larangan terus ke Suradadi itu kira-kira ya jam 4-an gitu sampai di sana, dan Roh Kudus menegur saya, belok beli solar. Saya pikir solar nyampe ini pulangnya saja beli kalau sudah dapat uang, tapi Roh Kudus menghendaki saya untuk beli solar. Ternyata setelah saya nurut sama Roh Kudus, ini luar biasa. Berapa lama ngisi solar 20 liter. Begitu saya keluar dari pom bensin, berjalan ke timur, tidak lama di Suradadi itu ada tabrakan 3 kendaraan. Dan seandainya saya ndak belok, mungkin saya terlibat dalam kecelakaan itu. Satu sasisnya bis, yang mau dibikin bis itu sasis, ndak tahu tuh supirnya lompat kemana, karena sasisnya bis ngantem pohon. Dan satu truk di depan dari timur ngantem pohon juga, dan di belakangnya ada truk bawa es ngantem baknya truk itu. Dan kejadian itu sangat luar biasa. Saya bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan saya lewat Roh Kudus untuk membeli solar. Terima kasih, dan itu pengalaman yang saya alami. Saya sebagai istri juga sangat penting untuk menolong suami. Jadi nggak lupa setiap pagi saya baca firman, kemudian merenungkan, dan memang Roh Kudus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Selalu hadir, dimana ketika kita membutuhkan pasti Roh Kudus hadir. Nah, dengan mengundang Roh Kudus, kita harus ya pertama itu baca Alkitab, terus memuji Tuhan. Ya, jangan pernah merasa wah saya ini ndak bisa memuji Tuhan, malas atau gimana. Tapi tetaplah memuji Tuhan, karena Tuhan itu senang dipuji. Nah, di dalam pujian juga itu kan pujiannya ada diambil dari Alkitab. Nah, pujilah Tuhan setiap saat ketika kita sedang kesepian, ya. Roh Kudus selalu menghibur. Dimana waktu suami saya pergi bekerja nyupir, ya, saya di rumah sendirian, anak-anak kan kuliah, dan satu pergi ke luar kota, saya di rumah sendiri, tapi saya tidak merasa takut karena ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Roh Kudus selalu menghibur, selalu menuntun, dan selalu mengingatkan. Jadi rasanya enak lah. Jadi janganlah kecewa Bapak Ibu untuk selalu membaca firman Tuhan, mengundang Roh Kudus di dalam puji-pujian. Itu yang kami alami terus. Kami selalu memuji Tuhan, walaupun mungkin beberapa setahun lebih malah ya ndak tampil puji-pujian, tapi kami sering memuji Tuhan, sambung menyambung gitu. Ada sukacita. Sarannya itu jangan pernah kecewa mengikut Yesus. Walaupun suka dan duka tetap kita jalani. Sebab di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali-kali tidak akan membiarkan di dalam firman-Nya itu. Dipegang, ya. Di mana kita berada, berserulah kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus hadir untuk menghibur, bahkan menolong kita. Jangan pernah lelah untuk baca firman Tuhan atau bosan dan memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Sadar tak semua dapat aku miliki di
dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Shalom Jemaat GBI Asem 3 Tegal. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Asem 3 Tegal. Pada hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Gembala Pendeta John Rusli. Persiapkan hati kita, siapkan juga catatan untuk mencatat apa yang kita terima sepanjang hari ini. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah beri. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah online. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memimpin setiap kami. Biar berkat-Mu tercurah atas setiap kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami memulai ibadah ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Mari sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mengurang bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk lamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Lagi katakan tak terlukiskan, tak terlukiskan. Oh, kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu. Engkau setia menjagaku, ya Yesus. Bahwa Yesus Tuhan, oh, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta,
sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Oh, oh, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami ini Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Hanya Engkau Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berdosa, tak tergoyahkan. Ya Yesus, dengan segenap hati lagi katakan betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ya Yesus, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berdosa, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat karyamu
sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, tak terselami bagiku. Ya Yesus, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sudah membawa kami memasuki bulan Mei tahun 2021 ini. Adalah satu anugerah. Engkau menambahkan usia kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami, memperpanjang umur kami, supaya kami hidup untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga dari hari ke hari, kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan, dalam karakter kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Demikian juga tolong semua jemaat yang mendengarkan berita firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Salah satunya adalah mengucap syukurlah. Kita boleh memasuki bulan Mei dalam keadaan masih hidup dan sehat. Puji Tuhan. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan terus iman yang tidak berhenti. Nah, tema kita bulan Mei tahun 2021 ini adalah tulus dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama adalah integritas kami. Saudaraku, kita berusaha mengejar ini, yaitu tulus dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama, sampai sungguh-sungguh menjadi karakter kita pribadi, lepas pribadi, ya. Sehingga dalam hubungan kita dengan sesama, kita memiliki ketulusan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah kasih yang tulus. Saudara yang kekasih, kata dikaios, yaitu kata dari bahasa Yunani yang digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dikaios artinya adalah tulus. Nah, tulus itu sendiri mempunyai pengertian lurus, suci, dan benar. Jadi dikaios ini, yaitu kata tulus ini, lebih dari sekedar luar dalam tidak berbeda. Lebih daripada itu. Ya,
Ada orang berkata, saya ini tulus loh. Mulut saya dengan hati saya sama. Ya, lebih dari itu. Dikaios mempunyai pengertian tulus dalam arti kata lurus, suci, dan benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang tulus? Caranya hanya satu, yaitu tinggal tetap dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang ia katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Nah, seberapa dalam kita menyadari, saudara yang kasih, kita ini diumpamakan seperti ranting anggur yang harus melekat kepada pokok anggur, kepada pohon anggur. Dan pohon anggur yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan kita dianalogikan, diumpamakan sebagai ranting-rantingnya. Ranting-ranting daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berjanji seperti ini. Barang siapa itu artinya siapa saja, tua, muda, kaya, miskin, dan sebagainya. Barang siapa tinggal tetap di dalam aku, dalam Kristus, dan aku tetap di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya. Ia berbuah banyak. Jadi buah-buah sini adalah buah-buah roh, hasil daripada hubungan yang konsisten dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tegaskan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau kita tidak memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak bisa menghasilkan buah roh. Jangan salah paham, saudara. Perkataan sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nanti kita berkata, lah buktinya orang-orang komunis yang tidak percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mengerjakan hal yang canggih-canggih, menghasilkan hal yang canggih-canggih. Bukan itu maksudnya. Pengertian sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, maksudnya adalah kamu tidak bisa menghasilkan buah roh. Kamu tidak bisa menghasilkan karakter ilahi, karakter Tuhan dalam dirimu. Itu maksudnya. Nah, caranya adalah hanya dengan cara tinggal tetap. Artinya tinggal tetap itu bersekutu dengan Tuhan secara konsisten, terus menerus. Maka kita bisa menghasilkan buah roh. Sekali lagi, buah roh itu adalah karakter ilahi. Nah, tinggal secara konsisten itu artinya apa, saudara yang kasih? Pikiran, perasaan, dan kehendak kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mungkinkah pikiran dan perasaan kita selalu terhubung dengan Tuhan? Oh, sangat mungkin. Dengan pertolongan Roh Kudus, pikiran Kristus dan perasaan Kristus bisa menjadi milik kita. Asal kita punya niat untuk menyesuaikan pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita dengan Tuhan, maka sering kasih kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara konsisten. Persoalan kita seringkali persekutuan kita dengan Tuhan itu putus nyambung, sering kasih. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu bukan hanya kalau kita kebaktian atau pergi ke gereja atau bersekutu lewat Zoom, bukan. Ya, setiap saat, anytime. Ya,
barulah kita bisa menghasilkan karakter ilahi, yaitu seperti dikatakan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah, saya akan jelaskan. Nah, kasih di sini adalah kasih agape. Artinya kasih Allah. Ya. Nah, kasih agape ini kasih yang bersifat satu arah. Ia tidak menuntut imbalan dari orang yang dikasihinya. Dia tidak menuntut penghargaan. Dia tidak menuntut hormat dan pujian dari yang ditolong. Inilah kasih agape, yaitu kasih yang tulus. Kalau kasih manusia susah untuk tulus dengan kasih. Contoh begini, kita sudah menolong si A, ya, dengan sungguh-sungguh, membantu dia dengan segenap hati, dengan banyak cara. Lalu kemudian si A melupakan kita. Mungkin kita bisa mengomel. Orang ini gak tahu diri ya. Sudah ditolong sedemikian rupa. Kok melupakan kita? Nah, ini bukan kasih agape, sudah kasih. Mungkin kita berkata, oh ya itu manusiawi lah Pak. Ya manusiawi. Sekali lagi, kasih manusiawi itu bersifat kedagingan. Ya. Merasa tidak nyaman kalau tidak dihargai oleh orang yang kita bantu, kita pedulikan. Ya. Merasa kurang dihormati, itu sifat-sifat daging saudara yang kasih. Bukan kasih agape. Itu sebabnya kita perlu melatih kasih agape ini. Ya. Misalnya kita menolong seseorang, membantu seseorang, bahkan bantuan kita kepadanya berkepanjangan, tapi dia tetap tidak menghargai. Ya sudahlah. Ya. Nah, jika kasih agape ini bertumbuh, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang kasih, maka kita akan mengalami sukacita. Sudah melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, orang tidak memperdulikan, ya nggak apa-apa karena kasih satu arah, maka kita akan mengalami sukacita, ya. Tapi coba kalau sifat manusiawi kita muncul, orang yang kita bantu tidak menghargai kita, maka bisa rasanya kehilangan sukacita, ngomel. Nah, saudara, kepingin berbahagia atau tidak? Nah, tidak ada cara lain saya kasih untuk kita bisa berbahagia kecuali mempraktekkan, mengembangkan kasih agape dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kasih yang satu arah. Ketika kita menolong seseorang, sedikit pun tidak mengharapkan terima kasihnya, pujiannya, dan sebagainya. Pokoknya bersifat manusiawi kedagingan itu. Sekali lagi, itu akan membuat kita bersukacita dan membuat hati kita damai. Dan Tuhan juga akan menambahkan kesabaran kita dari hari ke hari. Dan puji Tuhan, kemurahan hati kita akan semakin berlimpah. Kebaikan kita akan semakin nyata dan kesetiaan kita akan semakin diperkuat. Dan Tuhan juga akan melembutkan hati kita yang keras. Sehingga kita memiliki penguasaan diri. Nah ini memang saudara perlu latihan ya. Tidak semudah yang kita ucapkan, tapi perlu berdoa. Banyak bersekutu dengan Tuhan ya. Sebab persekutuan senantiasa dengan Tuhan di mana saja, itu tidak luput daripada persekutuan kita pribadi dalam kamar doa kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Ya, artinya hubungan yang bersifat pribadi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jika kita mempunyai hubungan konsisten pribadi dan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kemanapun kita pergi, pikiran, perasaan, kehendak hati kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya sekali lagi penting ini Tuhan Yesus bersabda, kita harus tinggal tetap
Ya, tinggal tetap dalam Dia. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikan kasih agapenya. Kapan? Terutama pada saat Ia disiksa hingga sengsara dan mati perlahan-lahan di kayu salib. Kita tahu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia ditangkap tengah malam, diseret-seret seperti, lebih hina daripada seekor anjing, diseret-seret, dipukuli, dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Itu sudah penderitaan, sudah dari tengah malam, saudara yang kasih. Dan kita tahu penderitanya berlanjut sampai Dia dipaku di kayu salib oleh karena dosaku dan dosa engkau dan dosa seisi dunia, dan mati perlahan-lahan di kayu salib. Saya mengajak kita mengambil waktu untuk berdiam diri sebentar sambil mengimajinasikan Yohanes pasal 3 ayat 16 lewat film The Passion of Christ. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa,
Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun kau berada saat ini, mari kita sama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mau menjadikan makan minum perjamuan kudus hanya sebagai kebiasaan. Tapi kami ingin mengimajinasikan, kami ingin menghayati dengan sungguh-sungguh betapa sengsaranya Engkau. Tak ada tubuhmu yang tak terluka. Dari atas kepala, tangan, seluruh tubuh dan kaki, Engkau dilukai begitu hebat Tuhan. Dengan cambuk yang berduri. Bahkan mulai dari atas kepalamu Tuhan. Engkau mengalami penderitaan karena ditancapi dengan mahkota duri. Yang begitu menyakitkan. Sebab pikiran kami seringkali berdosa, menyimpang dari kehendak-Mu, tidak layak yang kami pikirkan. Itu sebabnya Tuhan Kau menebus Tuhan pikiran kami, perasaan kami, kehendak hati kami, agar kami disucikan, dikuduskan, dan mau hidup untuk kebenaran, tidak lagi hidup dalam dosa. Itu sebabnya ya Tuhan, saat ini kami akan makan tubuh Kristus, sebagaimana firman-Mu, malam sebelum Kau disalibkan, Engkau mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita sama-sama makan tubuh Kristus dengan segenap hati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan. Karena itu mari kita mengangkat cawan kita bersama-sama. Dan Yesus berkata tentang cawan ini. Dan kita pun mengatakannya karena iman. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan, dilegalisir, disahkan oleh darahku. Haleluya. Kalau cawan perjanjian lama, itu adalah cawan yang diisi dengan darah hewan, darah domba, menggambarkan darah Yesus Kristus, darah yang sebenarnya. Itu sebab Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru. Kita sedang memegang cawan perjanjian baru. Dan mari kita minum dengan iman darah Yesus yang menyucikan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih oleh pengorbanan-Mu dan curahan darah-Mu.
Kami yang berdosa dibenarkan karena iman. Kami yang jauh daripadamu menjadi dekat. Dan bahkan oleh darahmu, kami boleh memanggil Allah sebagai Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya darah-Mu bukan hanya membersihkan kami dari dosa saja, tapi darah-Mu menyembuhkan kami dari segala sakit, penyakit ya Tuhan. Dan oleh darah penebusan-Mu, kami pun boleh hidup dalam kebenaran. Meninggalkan hidup lama kami. Sebab Engkau telah menggantikan kami di kayu salib. Dan kami sudah tersalib bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan bisa melalui rekening sebagai berikut. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan maupun perpuluhan. Kiranya Tuhan kuduskan menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melihat tayangan informasi gereja terkini. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Setiap minggu pertama dan ketiga jam 10 ada Jumat loh. Jangan lupa ya. Bye. Mari saudara, kita satukan hati kita untuk berdoa, membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami bawa beberapa doa syafaat kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia. Sebuah kapal yang besar, sebuah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai macam suku, ragam bahasa ya Tuhan. Kiranya Engkau anugerahkan kedamaian atas Indonesia. Anugerahkan keamanan atas Indonesia Tuhan. Anugerahkan kerukunan ya Tuhan atas Indonesia. Dan anugerahkan toleransi di antara kami umat beragama ya Tuhan. Kami mendukung ya Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Supaya boleh mempersiapkan bangsa ini menghadapi masa depan Indonesia yang penuh dengan kesejahteraan. Kami berdoa untuk kota Tegal ya Tuhan. Kiranya kota Tegal dipenuhi dengan shalom ya Tuhan. Kota Tegal dipenuhi dengan keamanan ya Bapak. Kota Tegal dipenuhi dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di kota Tegal ini Bapa, boleh menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan.
boleh menjadi ya Tuhan dampak di sekitar, di kota di mana kami ditempatkan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk SMP Atmaja Wacana, sebagaimana moto yang telah diberikan atas sekolah ini menjadi terang, diterangi untuk menjadi terang ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami boleh dipakai oleh Tuhan melalui SMP Atmaja Wacana ini untuk mempersiapkan generasi yang boleh menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saat ini ya Tuhan, untuk mulai dari gembala sidang, wakil gembala sidang, dan seluruh keluarga dipakai Tuhan untuk selalu mendapatkan urapan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, melimpah sampai ke seluruh jemaat ya Tuhan. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan seiring pertambahan usia dalam hidup mereka. Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka Bapa. Kau berkati cara jasmani dan rohani, berkati kesehatan mereka, berkati ya Tuhan keluarga mereka, dan jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini ya Tuhan terbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan ya Bapa. Kuasa-Mu, anugerah kesembuhan daripada Tuhan dinyatakan atas setiap saudara-saudara kami yang terbaring sakit ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap mereka. Kami percaya firman-Mu yang kami renungkan setiap hari boleh menyelamatkan setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa, oleh karena bilur-bilur-Mu setiap sakit mereka boleh disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tiba saatnya kami boleh membuka hati kami ya Tuhan, untuk terima berkat daripada Tuhan, tercurah atas setiap kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh tubuh Kristus, di dalam ibadah saat ini ya Bapa. Kami angkat tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau, ya Bapa, boleh sampai di penghujung ibadah kami bersama-sama, dan dimanapun kami berada, kemanapun setelah ini kami ada, hati kami tetap tinggal dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau, seperti firman yang telah disampaikan. Karena itu hamba mohon kepadamu, kiranya curahkanlah berkat dari Allah Bapa atas hidup kami semua. Berkat yang dinyatakan lewat anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rembulan dalam cahaya mentari. That's it. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan terbesar bagi dunia ini. Yesus, Dia ku terpaku dan ku terju akan kasih-Mu yang tergora.